Bab 1577 mengizinkan Sigo membawa Sander ke kota Laksadewa. Bangunan kota Laksadewa sungguh megah. Seluruh kota dibangun di atas gunung yang menjulang hingga ke awan. Di balik gunung ini terdapat pegunungan yang panjang, dan tembok kota Laksadewa juga sangat panjang mengikuti pegunungan itu. Bangunan-bangunan di kota Laksadewa lebih besar daripada bangunan manapun yang pernah dilihat Sander sebelumnya. Gedung-gedung pencakar langit, dan orang-orang yang berjalan di antaranya merasa seperti semut yang berjalan di tengah kota manusia, begitu kecil. Di kota Laksadewa ini, hiduplah puluhan miliar makhluk hidup. Selain itu, di sekitar wilayah bintang kota Laksadewa, terdapat ratusan ribu kota kecil dan semua itu adalah kota yang bernaung di bawah kota Laksadewa. Di jalan kota, Sander memandang bangunan-bangunan di sekitarnya dengan rasa ingin tahu bangunan-bangunan itu memiliki sejarah panjang. Tidak seorang pun yang tahu berapa lama peradaban kehendak dewa telah ada, bahkan Sigo. Dia hanya tahu bahwa sejarah Aula Laksadewa hampir puluhan miliar tahun. Lalu, Sander juga menerima berita yang mengejutkan, yaitu Aula Laksadewa di sini hanyalah kuil cabang. Dalam sistem para dewa ini, sebenarnya ada 5 Aula Laksadewa. Tempat Nan Xiao dan lainnya tinggal disebut Aula Laksadewa Selatan. Lalu juga ada Aula Laksadewa Utara, Aula Laksadewa Timur, Aula Laksadewa Barat, dan Aula Laksadewa Tengah. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Aula Laksadewa Tengah. Dan tempat itu cukup jauh dari sini. Berita ini mengejutkan Sander, benar-benar hal di luar dugaannya. Dia masih memandang rendah Aula Laksadewa. Selain itu, galaksi para dewa ini sudah memiliki rantai ekologi yang lengkap, sistemnya sendiri, hukumnya sendiri, dan peradabannya sendiri. Yang paling mengejutkan Sander adalah adanya sistem promosi dan sistem eliminasi di sini. Dengan kata lain, bahkan jika menjadi dewa utama, itu tidak tetap. Akan ada penilaian, dan jika gagal dalam penilaian, tetap akan tereliminasi. Bukan hanya dewa utamanya aja yang kayak gitu, bahkan kepala aula dewa juga begitu. Jika kamu tidak maju, maka akan mundur. Persaingan yang begitu ketat. Tugas penilaian mereka juga sangat sederhana, yaitu menaklukkan lebih banyak alam semesta dan membuat lebih banyak makhluk hidup mempercayainya dan meyakini kehendak dewa. Tentu saja, mereka tidak menginginkan yang lemah, mereka hanya menginginkan mereka yang memiliki potensi besar, yaitu mereka yang memiliki harapan untuk menjadi dewa. Inilah tujuan mereka. Sedangkan yang kuat di level dewa kehidupan lebih langka. Bisa menemukan satu adalah hasil yang memuaskan. Bagi peradaban yang baru ditemukan, mereka umumnya akan menggoda dengan kehendak dewa, dan membiarkan mereka mengambil inisiatif untuk mengikuti. Tentu saja, jika tidak bersedia, maka mereka hanya dapat menaklukkan dengan kekuatan. Dalam percakapan dengan Sigo, Sander juga memahami perbedaan antara penganut ajaran sesat dan penghujat. Penganut ajaran sesat adalah mereka yang tidak menaati peradaban kehendak dewa. Mereka memiliki keyakinan dan peradabannya sendiri, tetapi mereka umumnya tidak menentang peradaban kehendak dewa. Mereka mengharapkan perdamaian. Ini bukan kejahatan keji di Aula Laksadewa dan dapat dimaafkan. Tentu saja, prasyaratnya adalah bersedia bergabung. Namun para penghujat adalah hal yang berbeda. Penghujat adalah mereka yang terang-terangan menentang kehendak dewa dan ingin menumbangkan peradaban dewa. Ini adalah kejahatan besar di Aula Laksadewa. Intinya, dia adalah seorang penghujat. Namun hanya Sigo yang tahu tentang ini. Sumpah Sander dicatat oleh Sigo, tetapi sekarang, Sigo sudah menghapusnya. Dengan kata lain, dia tidak bersalah sekarang. Keputusan terakhir ada di tangan Sigo. Sigo sangat mengagumi Sander.
Meskipun dia mendapat dukungan dari atas, dia tahu betul dirinya perlu membangun kekuatannya sendiri. Sedangkan Sander, sikapnya adalah untuk berteman dengannya, karena menurutnya, ini bukan hanya hal yang baik untuknya, tetapi juga untuk Aula Laksa Dewa dan bahkan seluruh kehendak dewa. Lagi pula, Paman Sander sangat pandai bertarung. Jika kita juga bisa menarik pamannya Sander ke Aula Laksa Dewa, hanya dengan berimajinasi sudah sangat menyenangkan. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk melanggar hukum ilahi, untuk menghapus catatan kriminal Sander, karena dalam hatinya, dia melakukan ini demi Aula Laksa Dewa dan demi kehendak dewa. Dewa pasti bisa memaafkannya. Di jalan, Sigo tiba-tiba berkata, "Kak Sander, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku akan langsung mengangkatmu sebagai kepala utusan rahasiaku. Ini adalah posisi biasa, dan kamu dapat menerima 13.000 kristal virtual sejati setiap bulan. Ini adalah posisi yang rendah, berharap Kak Sander jangan meremehkannya. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya untukmu saat waktunya tiba dengan kekuatan dan bakat Kak Sander. Jangankan dewa utama, mungkin juga akan kaisar dewa." Sander tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan meremehkannya. Kak Sigo, aku hanya takut identitasku akan membawa masalah bagimu." Sigo tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang itu, catatanmu hanya ada padaku, tapi aku sudah menghapusnya sekarang, jadi kamu tidak bersalah. Jika ada yang berani menyebutmu penghujat, kamu bisa menuntutnya atas tuduhan pencemaran nama baik. Dengan adanya aku di sini, kamu akan memenangkan kasus ini." Sander sedikit tercengang. Sigo memiliki kediaman sendiri di kota Laksa Dewa, dan sangat besar. Sigo membawa Sander langsung ke rumahnya. Setelah mengatur Sander, dia memindahkan semua buku di rumah itu ke kamarnya Sander sesuai dengan permintaan dari Sander. Sigo tersenyum dan berkata, "Kak Sander, semua buku ada di sini." Sander berpikir sejenak, lalu berkata, "Kak Sigo, begini saja, kita adalah teman, tapi ketika ada orang luar di sekitar, aku akan memanggilmu Tuan. Dengan cara ini, banyak masalah dapat dikurangi." Sigo melirik Sander dan berpikir, orang ini masih muda, tetapi dia sangat berpengalaman dalam berurusan dengan orang lain. Dia tidak menolak dan menganggukkan kepalanya. "Baiklah, kalau begitu kita adalah teman." Sander tersenyum dan berkata, "Oke." Sigo tersenyum dan berkata, "Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja kepada para pelayan kapan saja. Aku harus laporan dulu dan agak malam baru pulang." Sander menganggukkan kepalanya, "Oke." Setelah Sigo pergi, Sander mulai membaca buku-buku kuno itu. Dia perlu mempelajari lebih lanjut tentang alam dewa dan peradaban kehendak dewa. Setiap peradaban yang kuat pasti memiliki ciri-ciri uniknya sendiri. Apa yang seharusnya dilakukannya sekarang bukanlah menaklukkan setiap peradaban kosmik, tetapi belajar dari peradaban-peradaban unggul lainnya dan kemudian memanfaatkannya untuk mengembangkan peradabannya sendiri. Alam semesta Guanxuan saat ini tidak lagi cocok untuk perluasan lebih lanjut dan harus dikembangkan dengan baik. Setelah Sigo membuat beberapa persiapan, dia datang ke Aula Dewa Utama. 7 dewa utama mempunyai aula dewa sendiri, dan kali ini dia datang ke Aula Dewa Umum. 7 dewa utama memiliki tingkatan yang sama, tetapi kekuasaan mereka berbeda. Di antara mereka, yang memiliki kekuatan paling besar adalah Dewa Utama Umum, yang merupakan asisten kepala Aula Dewa. Dia memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada dewa utama lainnya, dan semua dewa tingkat tinggi berada di bawah tanggung jawabnya. Setelah Sigo memasuki Aula Dewa Umum yang luas, seluruh aula itu sangat kosong dan luas, dan ada hanyalah sebuah singgasana di paling ujung. Kursi Dewa Utama. Ini juga bukan benda biasa,
Ini adalah senjata Sen tingkat super. Dewa utama yang duduk di kursi dewa utamanya dapat mengeluarkan kekuatan setidaknya 10 kali lipat dari master di alam yang sama. Umumnya dikenal sebagai kekuatan menteri. Sigo membungkuk hormat ke kursi suci, dan kemudian mulai melaporkan pekerjaan tahun ini. Tentu saja, dia menyembunyikan hal-hal yang terjadi di wilayah Kaisar, terutama kematian dewa utama itu. Hanya mengatakan menemui beberapa penghujat di sana, tetapi semuanya telah diselesaikan. Setelah menyelesaikan laporannya, dia menunggu, tetapi tidak ada jawaban. Sigo terdiam sejenak, lalu berkata, "Dewa utama umum, ada hal lain yang ingin aku sampaikan. Aku telah mengetahui bahwa para petinggi telah mencalonkanku untuk menjadi dewa utama yang baru. Aku sangat berterima kasih atas pengakuan kalian terhadapku. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, aku telah memutuskan untuk tidak mencalonkan diri." Setelah hening sejenak, tiba-tiba terdengar suara, "Mengapa?" Sigo berkata, "Keputusanku bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, tapi berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh atas perkembangan pribadiku, stabilitas dan kepentingan Aula Laksa Dewa. Sekarang Aula Laksa Dewa masih sedikit tertinggal dari Aula Laksa Dewa lain dalam hal kinerja keseluruhan, dan Dewa Utama baru saja tumbang. Pada saat ini, jika terjadi pertikaian internal lagi, itu akan sangat merugikan Aula Laksa Dewa kita. Selain itu, aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik dan aku benar-benar tidak ingin terlibat dalam pertikaian apapun. Oleh karena itu, demi diriku sendiri dan Aula Laksa Dewa, aku bersedia mundur dari pemilihan Dewa Utama." Setelah hening sejenak, suara itu terdengar lagi, "Aku tahu kekhawatiranmu. Aku akan mempertimbangkan masalah ini. Kamu boleh pergi dulu." Sigo membungkuk hormat lalu melangkah mundur. Saat mundur, dia melirik sekeliling dengan sudut matanya. Ada notulen di aula, karena ini urusan resmi, maka harus dicatat. Dia tahu bahwa tidak lama kemudian dunia luar akan tahu dia akan mengundurkan diri dari kompetisi untuk mendapatkan posisi Dewa Utama. Setelah meninggalkan aula, Sigo melihat keluar dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak sepenuhnya yakin dengan analisa Sander. Jika dia mengundurkan diri malah membantu kedua orang itu, dia akan sangat menyesal. Setidaknya dalam 1000 tahun ke depan, dia tidak akan ada kemajuan. Namun, dia masih memilih untuk percaya pada Sander. Taruhan. Memenangkan taruhan itu pasti bagus, tetapi kalah juga bukan masalah besar, pastinya tidak akan mati. Tentu saja, yang paling penting adalah dia merasa apa yang dikatakan Sander masuk akal. Di aula Laksa Dewa, suara Dewa Utama Umum tiba-tiba terdengar, "Bagaimana?" Kemudian, terdengar suara Dewa Utama lainnya, dari luar melihat, memang mengutamakan aula Laksa Dewa, tapi... Suara itu berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tidak berebut adalah langkah untuk merebut. Menjauh dari masalah dan menonton perkelahian adalah langkah yang sangat cerdik." Dewa Utama Umum berkata, "Katakan padaku apa yang kamu pikirkan." Suara itu berkata, "Pertama-tama kamu dapat berjanji kepadanya untuk mundur dan memberikan tekanan kepadanya untuk melihat apakah dia dapat tetap tenang. Tentu saja, yang terpenting adalah melihat bagaimana dua orang lainnya bertindak dan memilih yang terbaik." Suara Dewa Utama Umum terdengar, "Baik." Bersambung.